Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman ya. Mohon maaf beberapa hari ini tidak bisa bikin video karena ada kegiatan yang cukup urgent dan mendadak ya. Jadi perlu diselesaikan. Oke. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sunblasting. Terlebih di kebutuhannya ya. Jadi kebutuhan pasir dan juga waktu, manpower dan juga jam kerjanya itu berapa lama untuk mengerjakan sunblasting sebuah kapal. Oke. Dan seperti yang kita tahu, sunblasting adalah kegiatan di mana sebelum dilakukan pengecatan sebuah kapal supaya plat yang akan dicat itu tadi bisa muncul pori-pori, kita harus sunblasting dulu. Itu tujuan utama dari sunblasting. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan mengenai berapa sih kira-kira pasir atau peralatan apa saja yang diperlukan ketika melakukan kegiatan ini. Ini lagi di dok Kacaba, Kapuas Cahaya Bahari. Dokter setahu saya tertua, tapi katanya ada yang lebih tua lagi, yaitu dok navigasi ya. Ini dia sistem pengodokannya. Gimana? Jam 4 mulai blasting. Oh ya udah. Nah, bicara blasting ini sebelum saya bicara mengenai intinya, saya perlihatkan dulu. Jadi seperti di video sebelumnya, dok ini mempunyai dua fasilitas galangan, yaitu ini slipway. Ini dia berani naikkan kapal-kapal kayu gini ya, karena landasannya sudah kropos. Nah, untuk yang kapal-kapal baja itu dia ini kapal bajanya dia di fasilitas graving dock. Nah, ini ada Pak Antong ya. Pak Antong lagi survei. Nah, ini. Iya. Nah, ini. Sampean ini OS-nya ya? Pak Roni udah ke sini? Udah tadi pagi. Udah sembuh gak beliau? Alhamdulillah sudah. Oh, udah, alhamdulillah. Aman. Saya yang antar Pak ke rumah sakit ya. Gitu ya. Itulah. Nah, ini ada KMP Silo. Namanya Silo karena dia berlayar di Kalimantan Barat. Pusatnya ikan arwana. Makanya Silo. Ini nanti jam 4 blasting, kebetulan yang blasting itu Pak Hamzah dan fasilitasnya dari Bahari Mas. Nanti saya coba kasih tahu. Kemarin ada yang nanya, Pak, tolong dikasih contoh hitungan atau perhitungan kira-kira kalau untuk blasting itu semeter area itu habis pasir berapa sih? Nah, nanti saya komunikasi dengan Pak Hamzah di situ. Di situ ada Pak Hamzah, beliau sering masuk ke channel YouTube saya ini Pak Hamzah. Nah, beliau yang ahli di bidang blasting dan coating. Nanti saya tanya-tanya, selain tanya-tanya nanti saya kasih data. Jadi sebelum kapal ini ada kapal lain yang saya sudah hitung areanya dan juga kebutuhan untuk blasting dan coatingnya. Nanti saya tunjukkan di akhir video perhitungannya bagaimana dan juga penggunaan pasirnya, karena kita pakai pasir blasting ya. Bang Hendra, ada kapal ikan kah? Oh iya, lanjut. Nah, ini nanti saya tunjukkan hitungannya. Nah, sama ini juga begitu. Ini kapal kami punya PT Pelayaran Bahari Mas, sedang docking juga. Jadi graving ini ada 2 kapal saat ini. Nah, ini punya ASDP, ini punya Bahari Mas. Nah, ini sedang blasting. Rencananya ini sweep ya. Rencananya tadi sudah mau aplikasi primer, karena ada surveyor maka dihentikan dulu. Nah, kebetulan di sini ada Pak Antong, surveyor dari kelas. Jadi informasi untuk teman-teman ya. Ini kapal tahun 2018, launching sekitar 2019. Jadi dok ini adalah dok survei antara pertama ya. Nah, untuk dok survei antara pertama itu kita tidak perlu UT ya. Itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Udah sering seperti itu. Jadi informasi kecuali ada indikasi kelihatan ya, deformasi atau ada perubahan bentuk konstruksi seperti itu ya. Karat berlebih atau apa. Pokoknya ada hal-hal yang mencurigakan. Ya, dilihat secara visual itu mencurigakan, perlu di UT ya, dilakukan UT. Tapi kalau dilihat ini masih bagus, enggak perlu di UT. Terlebih dia baru intermediate survei antara pertama atau survei bahkan dok pertama ini. Setelah launching dari pembangunan itu dok pertama. Kan enggak mungkin dari pembuatan kemarin platnya udah berkurang 50%, kan enggak mungkin.
kecuali pernah tabrakan atau bersenggolan dengan kapal lain atau dengan karang begitu. Oke, jadi seperti ini. Nah, nanti akan saya tunjukkan kira-kira berapa sih jumlah pasir yang diperlukan untuk blasting area kapal sebesar ini. Kita hitungnya di situ ada WSA ya, Weighted Surface Area, yaitu luas permukaan dari badan kapal ini. Kira-kira berapa meter persegi itu bisa didapatkan di data hidrostatiknya, dan juga data dari pasir blasting yang digunakan. Nanti kita akan konfirmasi dengan Pak Haji Hamzah. Oke. Tadi tidak sempat ini ya merekod pembicaraan dengan Pak Hamzah yang spesial blasting dan coating. Cuma di sini saya tunjukkan hasil dari perhitungan kapal sebelumnya ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, ada namanya full blast dan ada sweep. Ada 3 sebenarnya jenis blasting, itu ada full blasting, sweep blasting, dan juga spot blasting ya. Nah, sweep blasting itu adalah blasting yang dilakukan di bagian-bagian atau di badan kapal yang kondisi catnya masih bagus. Ketika kita mau hanya tambah cat anti fouling saja, itu kita bisa lakukan sweep blasting. Kemudian full, namanya full blasting ya, di blasting full sampai catnya benar-benar habis terkelupas. Kemudian adalah spot itu adalah sesuai namanya juga, dia kita blasting sesuai dengan lokasi-lokasi di mana yang perlu di blasting, spot gitu. Oke. Nah, seperti yang teman-teman lihat di situ ada data full blast ya. Jadi kapal kemarin itu ada 2 jenis blasting, full dan sweep ya. Nah, full blastnya itu di area bottom, kemudian outer shell, kemudian inner shell, kemudian after karena katamaran ya, maka dia ada outer dan inner shell. Kemudian after end, fore end, dan skeg itu dilakukan full blasting. Kemudian berikutnya ada sweep blasting seperti di sini. Ada ram door, kemudian construction ram door, deck between katamaran ya. Kemudian profil dengan ukuran itu semuanya dikalikan panjang kali lebar atau tinggi ya. Jadi untuk mencari luasan. Tujuannya di sini adalah untuk mencari luasannya. Nah, luasannya. Setelah ditemukan semua luasannya, kita perlu ini menjumlahkan. Jadi total luasannya adalah sebagai berikut. Nah, dari hasil perhitungan tadi, di sana tadi ada full blast dan sweep blast ya. Jadi total areanya adalah ini. Jadi full blastnya itu 428 meter persegi. Kemudian sweep blastnya itu 199 meter persegi. Dan totalnya untuk coating ya. Jadi coating itu total. Untuk pengecatan kan mau yang di sweep dan di full dilakukan pengecatan juga. Jadi untuk pengecatnya di total 628. Nah, di Pontianak saat ini harga full blasting itu 65.000, kemudian sweep blast itu 50.000 dan coating itu 6.000. Nah, dari situ kita bisa tentukan nominalnya atau biayanya berapa seperti yang terlihat di layar ini. Untuk full blastnya itu sekitar 27 juta sekian, sweep blastnya 9 juta sekian, dan coatingnya itu dengan area yang seperti itu 628 meter persegi itu sekitar 9 juta sekian. Jadi total biaya untuk ukuran kapal seperti itu tadi, seperti yang siluk tadi itu adalah 47.225.930 rupiah. Kemudian ini adalah perhitungan aktual pekerjaan ya. Jadi perhitungan tadi yang ketemu 47 juta itu adalah dari area dikalikan dengan harga per meter perseginya, ketemunya 47 juta sekian tadi. Nah, ini adalah perhitungan aktual di sini, yaitu kebutuhan pasir, kemudian BBM dan juga gaji kru. Nah, seperti teman-teman lihat, untuk kapal seukuran KMP Siluk tadi itu pasir yang diperlukan sebesar 11 kubik ya. 11 kubik, atau kalau pasir itu berat jenisnya berapa ya, 1,4 atau 1,2 ya, kita anggap 1 ton lah. Berarti 11 kubik atau 11, sekian ton atau 12 tonan. Kemudian harganya itu 695, kita tidak perlu. Jadi totalnya seperti ini ya. Per truk itu 695 dikalikan dengan 11 itu ketemunya 3 juta sekian. Kemudian BBM yang dipakai itu sekitar 1046 liter. 1046 liter ya. Itu 13.000, maka totalnya adalah itu 13 juta sekian. Nah, kemudian gaji kru selama pekerjaan selama beberapa hari itu sekitar itu 7 orang, 10.500.000. Jadi totalnya adalah dan juga ada di situ ada cat ya. Ada cat
tadi tidak termasuk harga cat. Maksudnya di sini coating ya, coating di sini biayanya 9 juta itu. Jadi total sekitar 37 juta. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa membayangkan ya bahwa untuk kapal ukuran seperti itu tadi, siluk tadi, itu kebutuhan aktualnya untuk melakukan sandblasting dan coating itu adalah seperti ini. Kalau teman-teman mau, nanti saya coba kasih ini ya, saya kasih file Excelnya untuk perhitungan ini. Teman-teman coba cari sendiri, disimpulkan sendiri ya. Jadi tidak mentah atau tidak terima mateng ya. Jadi teman-teman bisa dari perhitungan saya ini, coba teman-teman kira-kira berapa sih kebutuhan pasir per meter perseginya itu dari perhitungan ini. Itu bisa. Saya bisa saja buatkan perhitungan itu, tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk aktif ya, untuk belajar juga. Jadi melakukan perhitungan sendiri ya. Nanti kita diskusikan di video berikutnya. Oke, itu saja video kali ini. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan juga kalau ada yang mau, bukan program ya, ada yang mau file perhitungannya, kira-kira kok bisa seperti itu, silahkan tinggalkan alamat email. Nanti akan saya kirim insya Allah. Oke, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan dan bermanfaat, atau paling tidak menghibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.